Baik, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Amikom Yogyakarta. Dan di sini dengan saya Rizky Mkom, dosen S1 Teknologi Informasi dan sering dikenal dengan nama Kak Sam Rizky. Dan pada hari ini kita akan masuk ke rangkaian PPM yang mana materinya adalah creative thinking. Kayak gimana, apa aja yang akan dibahas, kita akan bahas satu persatu. Ya, survei membuktikan, nah, sekarang ini kan lagi zaman ramenya startup gitu ya. Tapi ternyata banyak banget startup yang gagal itu karena yang pertama, no market need. Jadi gitu. Jadi kebanyakan itu startup itu memang bakar-bakar duit ya, habisin banyak duit, idenya bagus. Programmernya keren, timnya oke, bisnis modelnya kece badai, tapi ternyata waktu di launching di pasar nggak ada yang beli. Itu adalah alasan pertama dan paling banyak yang membuat startup itu gagal. Kemudian yang kedua, kehabisan duit. Kenapa kok bisa kehabisan duit? Iya, jadi karena tadi nggak ada pasarnya dan mereka dapat pendanaan banyak banget, tapi waktu di launching ke pasar mereka nggak ada yang beli gitu kan. Akhirnya mereka kehabisan duit. Jadi hati-hati juga teman-teman mau masih semester 1 ya. Nanti kalian ketika punya sebuah ide, punya sebuah startup, itu yang paling berat adalah bukan ketika kalian nggak punya duit, tapi ketika kalian punya duit. Bingung mau diarahin kemana, dan ketika duit ini nggak dipakai dengan sebaik mungkin, akhirnya yang terjadi adalah startup kalian akan collapse gitu ya. Dan yang ketiga adalah ini, timnya. Jadi banyak banget tim-tim yang akhirnya pecah gara-gara duit. Jadi sebaiknya teman-teman dari awal sudah belajar manajemen keuangan yang baik dan itu semua harus belajar dengan hitam di atas putih gitu ya. Nah, tapi dari sekian banyak ini tadi alasan kita hari ini kita akan bahas yang pertama ini. Kenapa kok banyak banget startup yang gagal gara-gara mereka itu nggak dibutuhin oleh pasar atau nggak punya customer gitu ya. Dan ternyata ada Dave McClure yang bilang bahwasanya customer itu nggak akan peduli dengan solusi yang kita miliki gitu kan. Tapi mereka akan peduli banget dan mereka akan care terhadap permasalahan mereka. Nah, terus kalau gimana kayak gitu? Jadi kita harusnya fokusnya ke solusi dong, bukan ke ide kita. Itu yang akan kita bahas di materi hari ini, yaitu creative thinking. Karena ternyata ada beberapa hal yang perlu digarisbawain gitu kan. Yang pertama, pengetahuan bukan lagi kekuatan. Kalau dulu orang yang pintar itu adalah orang yang berkuasa, dan dulu kalau orang yang disebut kaya itu adalah orang yang punya lahan paling banyak gitu kan. Kalau sekarang enggak. Siapa yang paling cepat, siapa yang paling banyak berkarya, dialah akan menjadi pemenangnya. Dia yang punya data yang lebih banyak, dia menjadi pemenangnya. Nah, sekarang pilihannya cuma ada dua nih. Kita akan menciptakan sesuatu atau mati, gitu kan. Jadi harus berubah. Nanti akan kita lihat bagaimana perusahaan-perusahaan ini, banyak perusahaan yang multinasional ya, sudah internasional aja sudah bisa collab, apalagi kita yang masih kecil. Yang ketiga, kita harus bisa berpikir tanpa kotak. Kalau biasanya itu ada in the box, out of the box, sekarang kita mikirnya without box. Wah. Oke, nomor 4, dan apa sih bedanya kreativitas dan inovasi? Dan yang pertama, ya ini lagi pengetahuan bukan lagi kekuatan, apapun prodinya, kalian mau di geografi, mau di ilmu komunikasi, mau komputer. Kalau kalian cuma tahu coding doang, kalian cuma tahu gimana cara bikin peta doang, ya kalian bekerja kan gitu-gitu doang. Yang lebih ngeri lagi, sekarang itu sudah ada namanya MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Orang Thailand bisa kerja di Indonesia, orang Indonesia bisa kerja di Singapura. Sekarang bebas ya. Nah, apa yang bisa membedain kita? Apakah kita akan jadi hanya penonton di negeri sendiri? Enggak kan. Kita harus bisa menjadi pembeli. Bukan hanya jadi pembeli, tapi kita bisa menjadi penjual. Kita bisa menjadi raja di negeri sendiri gitu. Jangan sampai, ini mulai banyak nih orang-orang dari luar negeri datang ke Indonesia menguasai pasar, terus kita cuma bisa ngeritik tapi tanpa bisa bermodal gitu kan. Jadi kita harus bisa kontribusi dong. Gimana caranya? Dengan menciptakan. Gimana bisa menciptakan dengan adanya creative thinking ini? Jadi harapannya dengan PPM ini teman-teman sudah mulai bisa nih menciptakan ide-ide, inovasi-inovasi yang bukan hanya sekedar bagus tapi harus problem solution fit gitu kan, yang bisa menyelesaikan masalah yang ada di kehidupan nyata secara real gitu.
Nah, ternyata semua itu udah berubah, guys. Kita lihat hidup ini semua udah berubah selama 30 tahun. Dulu kalau kita mau nonton sebuah hiburan, konser musik ya kita harus datang ke sana. Kita harus datang on the spot. Tapi sekarang enggak. Lihat YouTube aja udah bisa, lihat TikTok udah bisa, gitu kan. Dulu kalau kita mau makan harus ke warung, sekarang enggak. Hanya klik dengan aplikasi mau Shopee, mau GoFood atau GrabFood bisa, gitu kan ya. Kemudian bercara berkomunikasi sudah beda banget. Dulu kalau kita apa-apa harus isi pulsa, sekarang pakainya isi data gitu ya. Cara belajarnya juga beda. Nah, apakah kita hanya akan kayak gini terus? Enggak kan. Masa kita ngikutin aja, oh ada produk baru launching hype gitu. Enggak. Kita harus mulai berpikir nih, gimana menciptakan sebuah solusi yang baru. Nah, coba kita lihat gimana perkembangannya coding. Jadi coding ini selama ini dipakai buat orang-orang komputer gitu, dan itu emang ribet banget. Tapi sekarang sudah mulai banyak ide-ide yang baru. Gimana kalau coding ini diajarkan dari anak SD, bahkan anak TK, bisa nggak? Bisa. Kita lihat videonya bagaimana sebuah inovasi bernama Osmo ngajari coding dari usia dini. What are you playing? I'm coding. Each of these blocks is a command Aubrey follows. Hey, Watch this. Ya, itulah Osmo. Dia ngajarin coding hanya pakai mainan aja. Di situ diajarin bagaimana logika berpikir, kayak gitu ya. Kemudian kita akan lihat nih perusahaan apa aja yang akhirnya kenapa kok tadi dibilang kita harus ciptakan atau mati. Pilihannya cuma ada dua itu. Kita lihat gimana keadaannya saat ini. Ya, kita sebut aja Nokia. Siapa sih yang nggak tahu merek Nokia yang segede itu gitu kan? Nokia yang dulu sempat booming di tahun 80-an, tahun 90-an, tiba-tiba semuanya redup gara-gara dia waktu itu mengetawakan si Apple. Duh, ngapain kamu bikin kayak gitu? Setahun kemudian tumbuhlah Android dan kita lihat sekarang siapa yang akhirnya gulung tikar, ya Nokia. Karena dia nggak menciptakan hal yang baru, dia nggak ngikutin pasar kayak gimana gitu kan. Akhirnya Nokia waktu itu dibeli oleh Microsoft, dia bikin Windows Phone dan terakhir Windows Phone nggak sukses dan akhirnya Nokia gulung tikar, sekarang dibeli oleh HMD. Sariwangi, teh yang sangat fenomenal di Indonesia, akhirnya juga harus gulung tikar kalah sama Tongji. Kan itu ngeri banget ya sekarang ya. Inovasi itu sangat cepat gitu ya. Kemudian 7-Eleven, kalau kalian pernah nonton film Billionaire itu kan yang diangkat adalah 7-Eleven ini dulu sempat ramai di Jakarta dan akhirnya gulung tikar juga. Kalah sama Indomaret dan Alfamart ya gitu ya. Ini sekarang lagi rame Bukalapak juga, ini Bukalapak yang baru naik saham, tapi kan akhirnya juga kalah sama Shopee sama Tokopedia. Nah, pertanyaan ada apa gitu kan? Yang lebih ngeri lagi adalah Kodak. Dulu kalau kita mau moto itu pasti butuh namanya Kodak ini ya. Butuh roll film, tapi sekarang hanya pakai SD card sudah selesai. Kenapa? Dan ini sekarang semuanya berubah karena teknologi ini cepat banget gitu. Jadi kita harus cepat untuk berinovasi, kita harus lihat peluangnya, kemudian kita harus care, kita harus peka terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan kita. Jadi harapannya teman-teman bisa menciptakan sebuah ide. Pak, saya mau bikin ide, Pak. Tapi kok semuanya sudah ada, Pak. Nah, terus gimana dong? Ayo. Ini ngeri kan. Sekarang kita mau bikin apa-apa tuh sudah ada loh. Pak, saya mau menciptakan jarum. Jarum udah ada. Pak, saya mau bikin donat yang
nggak ada bulutannya di tengahnya. Sudah ada gitu kan. Pak, saya mau bikin kipas tanpa baling-baling, bisa, tapi sudah ada. Terus gimana dong? Nah ini. Jadi kalau kita mau jadi seorang invention gitu kan, inventor, kita sebagai penemu itu agak susah di zaman sekarang karena semua itu tuh hampir keseluruhan sudah ditemukan. Yang bisa kita lakukan adalah kayak gini nih. Ada 3 opsi. Opsi yang pertama adalah kita coba merubah bentuknya aja. Jadi botol yang bentuknya kayak gitu-gitu aja kita rubah, gitu kan. Kita rubah bentuknya jadi agak melengkung. Tapi kenapa kok harus melengkung? Nah itu harus ada alasannya, nggak bisa ngasal, gitu kan. Kemudian yang kedua contohnya botolnya sama tapi ininya beda, gitu kan. Teksturnya beda, warnanya mungkin bisa dibedain juga. Itu bisa jadi sebuah inovasi. Nah, terus gimana Pak? Kenapa kok harus kayak gitu? Itu yang kita perlu pikirin. Gitu kan. Kenapa kok harus ada benjolan-benjolan? Oh ternyata biar gampang dipegangnya. Contohnya kayak gitu. Atau opsi yang ketiga adalah kita bisa pakai kayak gini modelnya. Ada 2 benda. Ini punya kelebihan A, B punya kelebihan. Kemudian A dan B kita jadikan satu menjadi produk C. Itu sebuah inovasi gitu kan. Jadi kalau bisa digambarkan kayak gini. Kita bisa create a new solution. Ini benar-benar bikin baru. Tapi ini agak susah ya. Tapi masih bisa dilakukan. Nah, atau yang kedua, disrupt existing solution. Jadi ada yang sudah ada, contohnya kayak sekarang sudah ada Grab dan macam-macam. Itu tinggal kita rubah-rubah dikit-dikit aja. Gitu. Kita ambil ide-idenya yang tertentu, kemudian kita rubah jadi sebuah produk baru atau layanan baru. Yang ketiga adalah create the same existing solution. Ya tadi kita jadinya kalau kayak Grab ya kita bikin yang sama persis. Di Jogja itu ada Maxim gitu kan, ada macam-macam. Cuma, nah gimana caranya biar bisa sukses? Itulah kenapa ada materi hari ini. Kita nanti akan bahas bareng-bareng. Ini ada sebuah contoh, ada orang itu mau manen apelnya. Tapi nah, dia nggak gitu, nggak nyampe gitu kan. Dia nggak bisa mencapai ini. Terus dia mulai mikir, gimana ya solusinya? Kita lihat bareng-bareng videonya. Nah, dia mau ngambil apel nggak nyampe, kemudian dia bikin ide dong. Idenya apa aja ya? Oke, yang pertama pakai kepio, yang kedua pakai tangga, yang ketiga pakai penjepit, yang ketiga keempat pakai vacuum cleaner. Kemudian nggak cuma gitu doang, tapi dia olah menjadi sebuah produk baru. Apakah langsung jadi satu? Enggak. Dia bikinnya 4. Setelah itu apakah langsung diimplementasikan? Enggak. Coba dulu dong. Oke, percobaan pertama dengan produk yang pertama, kepioan. Oh, bisa ngambil tapi rusak pohonnya, rusak daunnya. Kemudian ada tangga pakai roda di bawahnya. Memang gampang dipindah-pindah, cuma dia berbahaya. Dan yang ketiga, orang pakai jepitan. Memang mudah diambil, tapi sayangnya bisa merusak apelnya. Dan yang terakhir pakai vacuum. Memang bisa ngambil banyak, tapi ternyata apel yang masih muda bisa keambil juga. Akhirnya dia mengevaluasi nih. Oh ini kelebihannya ini, kekurangannya ini. Akhirnya dia menciptakan sebuah produk yang baru. Setelah itu baru dia launching. Tapi dia bikin semua ini tadi untuk menyelesaikan satu masalah gitu kan. Masalahnya apa? Yaitu tadi ngambil sebuah ini contoh. Kemudian gimana maksudnya berpikir tanpa kotak? Ya, jadi kita emang harus perbanyak referensi juga. Kita harus literasinya harus kuat, kita harus peka terhadap sesuatu gitu kan. Dan ketika kita berpikirnya tanpa kotak, tanpa adanya batasan-batasan, kita tuh bisa keluar ide-ide yang liar gitu. Kemudian gimana caranya? Nah, sekarang yang lagi rame namanya adalah MVP. Ini kalau buat gamer biasanya MVP paham banget ya, tapi bukan MVP itu yang kita obrolin gitu ya. Tapi namanya adalah minimum viable product. Jadi kalau industri yang zaman dahulu kala konvensional arahnya bentuknya kayak piramida yang sebelah kiri, sedangkan yang baru itu kayak gini. Maksudnya gimana? Kita langsung pakai contoh aja. Ya ini. Jadi yang pertama, kalau orang kita mau bisnis sebuah
ini ya, kue pernikahan, kalau zaman dahulu kala kita harus bikinnya adonannya, kemudian semuanya kuenya harus dibikin langsung versi besar. Itu adalah tradisionalnya, versi yang awal, yang orang lama itu kayak gitu. Di zaman sekarang yang startup, semuanya bikinnya yang baru dong, yang kecil dulu. Sebelum kita bikin kue yang besar, kita bikin dari cupcake yang kecil dulu dengan adonan yang sama, dengan rasa yang sama. Kemudian kita coba jual, laku nggak gitu. Oh ternyata laku nih, kita masuk ke tahap kedua. Oke, tadi kita cuma bikin rasanya rasa coklat nih. Di tahap kedua kita tambah varian baru, coklat sama stroberi dengan adonan yang sama, dengan kue yang sama, rotinya sama. Oh, ternyata laku juga. Akhirnya kita survei dong ke tahap ketiga. Sekarang ada rasa tambahan. Tadi rasa coklat, rasa stroberi, sekarang kita tambahin vanilla dan red velvet gitu kan. Laku nggak? Wow, ternyata lebih laku lagi nih. Lebih enak lagi, tapi ternyata yang paling laku adalah rasa yang dulu pernah ada. Oh, menarik ya. Oke, jadi setelah itu adalah dievaluasi, baru dia bikin sebuah kue pernikahan yang gede. Dan itu gimana? Sukses nggak? Insya Allah lebih sukses. Karena yang pertama dia sudah punya pelanggan yang tetap. Cupcake-nya tadi dari yang kecil dulu, kemudian dia juga modalnya pelan-pelan. Dari modal yang paling kecil, kemudian naik bertahap, akhirnya dia bisa bikin perusahaan yang gede yang jualan kue pernikahan yang besar. Jadi ini meminimalisir resiko yang ada gitu kan. Dan customernya juga sudah dapat dari fase yang kecil dulu. Sama, Gojek juga sama, dulu awalnya itu cuma ojek doang, nggak kayak sekarang. Sekarang ada GoFood, ada GoMart gitu kan, ada GoShop dan Go yang lain. Tapi dimulai dari yang paling simpel dulu. Nah masalahnya banyak yang salah di sini. Kita mau bikin sebuah mobil tapi yang dibikin rodanya tok, nggak bisa kayak gitu. Kalian di pameran, baik ini adalah sebuah mobil futuristik dari masa depan dan ini adalah bannya doang. Nggak bisa dirasain kayak gitu. Kalau kita mau bikin mobil, ya bikinnya mobil sepenuhnya dong. Nah ini mau bikin mobil tapi kalian bikinnya sepeda, itu beda, experience-nya beda gitu kan. Nah, jadi yang benar adalah kalau mau bikin sebuah mobil ya kita bikin kerangka yang simple dulu, yang penting bisa disetir biar orang tahu dulu. Oh, kayak gini kaki-kakinya. Oh, gini power steeringnya kayak gitu ya. Nah, disitulah prosesnya kita akan membuat, kemudian kita ukur, kita evaluasi dan kita pelajari lagi. Setelah itu perbaiki lagi terus sampai kayak gitu, semakin besar gitu ya. Nah, akhirnya kita akan buat sebuah sketsa. Nah sketsa kayak gini inilah yang menjadi ide, dan ini mahal ya teman-teman. Ini kalau kita daftarkan ke Hak Cipta atau lagi jadi paten, ini kalau di luar negeri udah nilainya ratusan juta ini. Apalagi kalau bisa diimplementasikan di dunia industri kayak gitu. Nah ini ada sebuah contoh bagaimana kita bisa berpikir tanpa kotak. Gitu kan. Jadi namanya pakemnya olahraga, ya udah pasti olahraga itu kayak gitu-gitu aja gitu kan. Namanya panjat tebing ya gitu-gitu doang. Bisa nggak sih? Kemudian ini waktu kemarin saya ke Spanyol, saya ketemu orang mahasiswa di Eropa, dia membuat sebuah inovasi, yaitu gimana caranya panjat tebing itu menjadi fun. Jadi dia gabungin dengan gamenya itu adalah game augmented reality. Kayak gimana videonya, gimana implementasi penelitiannya, kita lihat bareng-bareng sekarang.
Ya, itulah augmented reality climbing wall gitu ya. Jadi, ketika ada satu masalah, itu belum tentu solusinya itu cuma satu doang. Contohnya kita lagi sakit kepala, mungkin solusi yang paling konvensional ya sakit kepala itu minum obat, oskadon gitu kan. Tapi ternyata belum tentu loh. Orang kita pusing itu karena sakit kepala gitu kan. Belum tentu gitu kan. Ya ternyata pusing yang kedua karena kita tuh ternyata sering berpikiran negatif. Akhirnya kita yang butuhkan adalah meditasi gitu kan. Itu solusi kedua. Solusi ketiga apa? Oh ternyata kita pusing karena nggak punya duit. Jadi solusinya apa? Ya dikasih duit lah. Itu selesai masalah gitu kan. Jadi ternyata ada satu masalah, satu problem itu belum tentu solusinya sama. Belum tentu solusinya itu aja. Kita harus tahu akar permasalahannya. Bahkan si Einstein berkata kalau dia menyelesaikan sebuah masalah itu 90% waktunya itu dihabiskan mencari permasalahan utamanya itu apa sih. Jadi kadang kita tuh ngasih solusi tapi solusinya itu sebenarnya nggak menyelesaikan akar masalahnya. Itu yang ngeri gitu. Nah gimana cara tahu urgensinya, gimana tahu ini masalah ini tuh ternyata di sini gitu kan. Itu kita harus banyak baca referensi kayak gitu. Kita harus banyak baca berita tentang topik-topik yang akan kita angkat. Contoh kita akan bahas gimana caranya bikin orang Indonesia tuh seneng baca. Carilah berita-beritanya. Jadi nanti teman-teman di sesi creative thinking nanti teman-teman akan dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok kecil ada 4 sampai 5 orang dan nanti teman-teman akan membuat sebuah ide gitu kan. Nah, idenya itu harus tervalidasi dong. Gimana salah satunya dengan cara ini? Dengan kalian akan mencari referensi, ada nggak sih berita tentang itu? Kalau nggak ada beritanya, kemungkinan masalah yang kalian angkat itu mungkin kurang oke gitu kan, mungkin nggak terlalu urgent di masyarakat gitu kan. Nah, kita lihat bagaimana perusahaan-perusahaan besar itu bisa kayak gitu. IKEA itu merubah semua hal tentang furnitur. Jadi namanya furnitur itu di mana-mana ya, namanya kursi ya kayak gitu-gitu aja. Kita sebagai customer hanya bisa beli yang ada. Nah, IKEA enggak. Kamu mau bikin apa? Tak bikinin. Gitu ya. Airbnb gitu. Jadi orang dulu kalau mau belanja ke luar negeri atau dia mau jalan-jalan gitu ya. Mereka tuh masih bingung, nginepnya selalu di hotel. Cuma ketika jalannya tuh, contoh kita ke Kulon Progo atau mungkin ke pantai di Gunung Kidul, kan susah ya nyari nyari hotel yang besar gitu kan. Akhirnya muncullah ide Airbnb. Nah, di satu sisi ada orang yang kaya, dia punya rumah nganggur, dan kenapa nggak ini disewain? Itulah sekarang banyak banget homestay gitu kan. Nah, ini ada salah satu teman saya, dia fokusnya di ini di homestay tapi bentuknya online gitu kan. Kita lihat Alibaba, kita lihat lagi Amazon. Amazon itu sebenarnya kayak Gramedia ya, dia cuma jualan buku di awal-awal. Bahkan waktu pertama kali itu dia harganya di setengahnya. Kalau di Gramedia 100.000, dia jual cuma 50.000. Tujuannya apa? Biar pelanggannya banyak dulu, banyak orang yang beli dulu. Setelah banyak, baru harganya dinaikin. Jadi sama kayak buku biasa. Setelah itu dia beli banyak banget barang-barang yang lain. Gitu. Nah, itulah fungsinya kenapa kita harus bikin tabel referensi. Terus nanti kalau teman-teman mau punya ide, apapun idenya, kalian harus cari referensi. Pak, nggak ada Pak, idenya tuh cuma ada satu Pak, dan itu cuma dari saya Pak, dari kelompok kami. Satu dan satu-satunya, nggak mungkin gitu ya. Yang ada mungkin teman-teman bacanya kurang banyak, gitu kan. Jalannya kurang jauh. Ya, insya Allah pasti sudah ada yang idenya tuh mirip dengan kita. Bahkan ada yang sama persis dengan punya kita. Ya, kalau udah kayak gitu gimana Pak? Kita putus asa dong? Enggak. Dengan itu malah kita bisa yang pertama, kita bisa perbaiki kekurangannya. Gitu kan. Atau kita ambil kelebihannya, tapi kita tambahin lagi fiturnya. Itu bisa juga kayak gitu. Jadi tenang teman-teman, ide itu nggak akan ada habisnya selama kita menyelesaikan sebuah masalah. Gitu. Ada di Amikom itu, dia menyelesaikan masalah yang ada di petani ini ya, peternak ikan. Dia menciptakan sebuah alat namanya fish gator, itu mahasiswa S2 di Amikom dan mendapatkan penghargaan yang luar biasa di nasional dan internasional gitu kan. Itu jadi dia cuma bikin alat yang mana alat ini automatic feeder gitu kan, jadi dia bisa bikin jadi ketika ikannya ini
lapar gitu, atau mungkin di setting aja waktunya itu akan ngasih makan sendiri, dan dia langsung tahu pH airnya kayak gimana, biar petani ini nggak rugi ikannya, biar nggak mati gitu. Nah itu kita harus banyak tabel-tabel referensi. Jadi kalau lihat YouTube itu jangan lihat TikTok gitu. Lihat TikTok kok di YouTube. Jadi di YouTube tuh lihat-lihat hal-hal yang inspiratif, banyak banget. Kalau kalian pengen lihat ya, kalau suka teknologi ya angkat tentang teknologi gitu. Kalau emang kalian suka hal-hal yang lain ya, tapi lihatnya tuh hal-hal yang positif, jangan cuma hal-hal yang cuma lagi trending gitu doang. Nah, ada namanya the value proposition canvas. Ini untuk tahu masalah apa sih yang sebenarnya dialami oleh pelanggan. Kita coba lihat aja sekilas ya, gimana Goret itu tercipta. Jadi memang ternyata waktu itu di awal-awalnya orang kalau mau naik ojek itu banyak banget permasalahan. Nah, kita lihat dari sebelah kanan yang orange ya. Ternyata mereka terhambat kemacetan. Kemudian ini repot nego, harganya nggak pasti gitu kan. Kemudian di jalan tuh ugal-ugalan, drivernya nggak sopan gitu kan, dan jauh jalannya. Kita harus ke pangkalan ojek dulu. Kalau yang hijau bagian atas itu hanya gimana cara biar mereka happy. Tapi kita harus menyembuhkan dulu rasa sakitnya di bagian orange ini, gitu kan. Ijo itu gimana caranya kayak vitaminnya gitu, gimana biar mereka happy. Bisa nggak tarifnya lebih hemat? Bisa nggak terlindung dari solusi gitu kan, dari polusi. Kemudian bisa nggak sih nggak repot nyiapin ini uang pas, jadi biasanya kembalian tuh rempong gitu kan, bisa nggak sih lebih cepat gitu, bisa nggak komunikasi dengan driver tapi pakai aplikasi yang sama. Nah itulah akhirnya kita garis bawain, permasalahannya adalah sampai lokasi tujuan dengan selamat. Ini yang paling penting. Nah, gimana solusinya? Dengan bikin aplikasi ojek, contohnya gitu kan. Terus gimana? Yang paling pertama harus nyembuhin dulu rasa sakitnya, kasih obat dulu. Obatnya apa? Yang pertama adalah lincah menembus kemacetan. Ya, ojek kan, nggak pakai macet kan, gitu kan. Terus transparansi, harganya itu jelas, kepastian tarifnya. Jadi nggak ada tawar-menawar lagi. Ratingnya untuk driver juga ada. Jadi kalau mereka ugal-ugal langsung disuspend aja pakai bintang 1 gitu kan. Kemudian juga ada penjemputan di lokasi awal. Biar mereka lebih happy, kasih lagi vitaminnya, kasih permen. Harganya harga promo. Dulu atau awal-awal launching itu ada namanya free masker gitu kan. Dan ada lagi pakai GoPay. Dan yang terakhir ada fitur chat kayak gitu. Ini simple aja. Jadi kita harus punya problem solution fit nih. Masalahnya apa, obatnya apa. Jadi banyak banget startup itu nggak nyambung. Ada masalah apa, terus solusinya itu sebenarnya nggak menyelesaikan permasalahan mereka. Itu yang jadi masalah. Nah, untuk bisa mencari solusi itu ada tahapannya. Yang paling simpel dari proses pemahaman, kemudian munculkan ide-ide dan dianalisis ya. Ide-ide itu nggak langsung di launching aja, tapi dievaluasi. Makanya nanti teman-teman ada tugasnya. Tugasnya adalah membuat sebuah video wawancara. Atau mungkin kalian wawancara aja, yang penting mau pakai WhatsApp, mau pakai Zoom boleh gitu kan. Mengevaluasi ide-ide kalian. Kemudian kalian akan menerapkan solusinya. Nah, ini fasenya. Yang pertama tahap imajinatif. Ini kalian bisa berpikir sebebas-bebasnya, sehayal-hayalnya, itu bisa. Itu monggo. Itu namanya adalah fase divergen. Jadi kalau kerucut-kerucutnya kebalik gitu kan. Jadi kita bisa sebanyak-banyaknya cari ide. Tapi ketika ide-ide itu sudah ada, contoh ada 50 ide nih dari satu kelompok nih, itu nggak bisa langsung diterapin semua, dianalitis dulu gitu kan, dievaluasi. Oh ternyata ini nggak bisa, ternyata dari 50 cuma bisa berjalan cuma 5. Nah habis 5 itu ya berarti ini adalah tahap konvergen gitu kan, mulai dikritisi lagi, apalagi terakhir adalah tahap seleksi. Ya udah akhirnya cuma satu doang ya kan kalian lakukan. Ini ada sebuah framework dari design thinking namanya ya. Ini dari IBM. Waktu itu saya dapat pelatihan waktu mereka lagi datang ke Jogja. Jadi dari design thinking ini ada 4, ada 5 yang harus dilakukan. Jadi nanti teman-teman selain design thinking ini, insya Allah besok waktu ketemu dengan kakak-kakak mentor, teman-teman akan langsung praktek nih. Design thinking plus saya kasih masukan dari design sprint, itu dari Google langsung, dan insya Allah yang teman-teman lakukan ini standarnya sudah standar internasional gitu ya.
Ya meskipun ini masih miniaturnya, masih MVP-nya. Biasanya kalau pelatihan itu saya ngisi 5 hari, tapi besok oleh teman-teman hanya 1 hari. Insya Allah bisa lah, kita percobaan dulu ya, pelan-pelan. Jadi kalau di design thinking itu ada 3 ya, ada inspiration, ada ideation, dan implementation. Di modul yang inspiration itu fasenya ada 2, ada explore dan empathize. Ngapain tuh Pak? Explore ya tadi, kita mengeksplorasi ide-ide, ada banyak-banyak. Kita mau bahas apa nih topiknya gitu kan. Tapi apakah cukup topik aja? Enggak. Gitu kan. Kita harus empathize. Empathize itu adalah empati. Kita harus langsung tanya langsung ke calon customer kita. Bener nggak sih kamu punya masalah kayak gini? Apa sih kendala utamanya? Kayak tadi ojek tadi kan kita ada pain-nya ya, ada rasa sakitnya itu apa gitu kan. Sakitnya saya di PHP gitu kan, karena ternyata mantan saya sekarang jadi tukang ojek. Itu empathize ya, empati. Kemudian ada ideation. Ideation kita akhirnya punya ide, mulai bikin eksperimen, cari sebanyak-banyaknya idenya, dicoba. Kemudian engage, dilakukan. Bisa nggak sih, bener nggak itu? Bisa nggak terjadi gitu. Kadang idenya terlalu liar, teknologinya belum cukup, itu juga nggak bisa gitu kan. Yang terakhir akan evolve, implementation. Kalau emang nggak sukses ya udah kita ulangi dari awal. Mungkin bukan idenya yang kurang oke, tapi di awalnya yang kita kurang bagus. Empatinya kita kurang peka. Gitu kan. Ini biasanya kalau kita mau nyari ide itu nggak bisa langsung sukses, memang ada titik terendahnya. Kita akan down dan akhirnya bangkit lagi. Gitu kan. Ya ini sama, saya punya produk, ada Zamzami, ada Sutasoma, jadi kita bikin game namanya Sebangku ya perusahaannya. Di situ kita bikin sebuah game untuk edukasi. Nah, jadi sejarah itu kan selama ini kan kayak sesuatu yang bosenin gitu. Bisa nggak sih kita bikin sejarah dengan cara yang fun? Gitu. Alhamdulillah kemarin baru direview oleh Hatta Halilintar dan kita baru menang Identik, itu eventnya dari Kominfo. Dan mohon doanya insya Allah di bulan November nanti kita akan mewakili Indonesia di tingkat ASEAN gitu. Dan sebelumnya kami juga sudah terpilih dari Kemenperin itu untuk mewakili Indonesia di tingkat internasional juga, eventnya Jerman yaitu namanya Hannover Messe gitu. Jadi teman-teman niatnya harus benar dulu sebelum kalian mau bikin sebuah ide, mau diikutin PPM, mau bikin PKM atau apapun itu gitu kan. Kalian harus niatnya benar dulu, jangan cuma cari duit aja, enggak. Dengan karya. Khairun nasi ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat paling banyak dan akhlaknya yang paling baik. Insya Allah kalau kalian memberi manfaat kepada banyak orang, kalian menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada orang-orang ini, insya Allah rezeki itu akan datang dengan sendirinya, gitu ya. Dan just for your information, alhamdulillah kemarin saya dapat 300 juta dari Kemenristek Dikti. Itu kalau kita beli dawat kita bisa berenang di dalamnya. Dari Kemenparekraf dapat 200 juta, ya dia syukurin aja. Gimana cara bersyukur? Ya alhamdulillah, gitu. Syukur. Ya itu kalau kita beli kerupuk kita bisa sampai terbang-terbang ya. Cuma ternyata kita tuh punya musuh terbesar dari diri kita sendiri, gitu kan. Siapakah itu kritikus paling mematikan? Tadi saya udah bilang ya, ternyata musuh terbesar itu adalah diri kita sendiri. Untuk itu kita akan lihat sebuah video dari iklan yang ada di Thailand. Kayak gimana videonya? Kita tonton bareng-bareng. นี่คือเรื่องราวระหว่างฉันกับลูกและสับปะรดฉันไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้ว่าต้องพูดต้องสอนแบบไหนฉันรู้แค่ว่าต้องทำให้ดูให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างเป็นไงล่ะอร่อยกว่าไอติมอีกใช่ไหม จ้าแม่ น่าทำขายนะแม่เนาะ ไอติมสับปะรดนะคะ
ไอติมสับปะรดไหมคะไอติมสับปะรดไหมคะไอติมสับปะรดไหมคะแม่ทำไมไม่มีใครซื้อเลยอ่ะ งั้นลองไปดูที่ตลาดว่าเขาขายกันยังไง บิ๊กไหมจ้ากล่องละ5 3กล่อง10จ้า หมูปิ้งจอมทัพหมูปิ้งอร่อยครับหมูปิ้งจอมทัพจ้า พี่กล่องละ5นะคะ3กล่อง10จ้า สับปะรดไหมคะสับปะรดทีละอะไรคะไม้ละ5 บาทค่ะ3 ไม้ 10 บาทนะคะสับปะรดไหมคะ พอเห็นเขาได้สังเกตได้ลองทำเอง วันนี้ฉันสบายใจแล้ว ที่เห็นเขาทำได้แบบนี้ และมั่นใจว่า วันข้างหน้าถ้าไม่มีฉัน เขาจะยืนได้ด้วยตัวเขาเอง อัชราภูลสวัสดิ์ได้รับทุนจากโครงการสารรักจนจบปริญญาตรีปี 2556 แรงบันดาลใจจากครอบครัวสร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบ สารรักจาก AIS Oke, itu iklan asuransi ya teman-teman. Oke, jadi ternyata kalau kita lihat video tadi itu sangat menginspirasi banget gitu ya. Jadi musuh terbesar tadi saya udah ngomong adalah diri kita sendiri. Kalau si anak kecil tadi minder di awal, teman-temannya pada punya duit, dia nggak punya duit gitu kan, dia mau beli es krim. Kalau dia minder aja, ya udah dia cuma gitu-gitu doang. Gitu. Tapi ibunya mencoba untuk berpikir kreatif nih. Oh, kamu bisa loh bikin es pakai nanas gitu kan. Tapi apakah enak? Enak ternyata kan. Habis itu si anak mulai berpikir, kenapa nggak kita jual aja? Akhirnya dengan semangat 45 dia akhirnya jual. Apakah laku? Enggak gitu kan. Tapi kalau dia waktu itu sudah menyerah, ya udah dia cuma gitu doang. Ya udah, ya bakal nggak bakal sukses kayak sekarang gitu. Dan itu kehidupan nyata. Dan akhirnya sama ibunya dibilang, nak, kamu kalau pengen jualannya sukses, coba kamu pergi ke pasar sana, lihat gimana mereka cara jualan. Babi 5.002 gitu ya, biasanya kalau di pasar gitu kan. Akhirnya setelah dia mengevaluasi gitu kan, dia akhirnya mengadopsi nih, lihat, oh gitu ya caranya. Dia akhirnya bikin media promosi. Digambar doang, diwarnain gitu doang, kemudian dia mulai 5.003 es krim, akhirnya dia bisa lulus sampai sarjana gitu kan. Itu hanya kayak gitu doang. Tapi gimana dia bisa sukses dengan mengalahkan dirinya sendiri. Gak usah terlalu komparatif gitu kan. Banding-bandingin diri kita dengan orang lain, jangan. Tapi lihatnya adalah dari diri kita, dari yang sekarang dengan yang masa lalu gitu kan. Dan kita harus bisa dong lihat, oh aku dulu bisa kayak gitu doang ya, sekarang aku bisa do it better. Itu bagus banget. Jangan terlalu menggeneralisir, gak semua orang itu sama. Gak usah terlalu baca pikiran, memprediksi masa depan. Kalian tuh bukan peramal gitu kan. Apalagi memberi label dan mengharapkan yang terburuk. Ngapain kan? Semua itu belum terjadi, ya, just do it aja. Insya Allah kalau emang niatnya baik, maka torikohnya atau jalannya itu juga akan baik. Kalau jalannya baik, ya insya Allah juga akhirnya hasilnya juga baik. Ada orang bijak bilang hari ini adalah mimpi hari kemarin. Setuju nggak dengan ini? Kalau kalian setuju ya harusnya bener dong. Kalian nggak bakal bisa lihat video ini kalau kalian tuh nggak daftar ke Amikom. Jadi hari ini itu adalah mimpi hari kemarin. Kalau kalian paham dengan itu, kalian setuju dengan kata-kata itu, berarti kalian harus paham dengan kata-kata selanjutnya. Berarti hari esok adalah mimpi hari ini. Jadi apapun yang kita lakukan hari ini itu akan berdampak dengan masa depan kita. Ya meskipun semuanya itu atas izin Allah gitu kan, atas izin Tuhan gitu kan. Ya tapi overall Tuhan nggak akan merubah nasib kaumnya kalau kita nggak akan merubah diri kita sendiri. Nah, untuk itu silahkan teman-teman, ini tadi adalah creative thinking. Silahkan teman-teman itu mulai bikin sebuah ide, dan ide itu bisa diimplementasikan langsung nanti dalam bentuk proposal gitu kan. Dan yang paling susah kalau bikin ide sendiri mah gampang gitu. Tapi sekarang masalahnya adalah
Superman aja sekarang yang manusia terkuat itu ya, yang dari planet itu, sekarang aja dia gabung sama Justice League gitu kan. Spider-Man aja dia gabung sama namanya Avenger. Masa kita kerjanya masih sendiri? Jadi yang ada adalah super team, bukan lagi superhero. Gitu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa ketemu, bisa ngobrol lagi sama mentor dan kalian akan diajak berdinamika, langsung praktek gimana cara membuat sebuah ide yang kreatif tapi dengan cara yang nice, yaitu dengan metodenya Google, namanya adalah design sprint. Dan itu saja. Ada pepatah Jawa yang mengatakan bahwasanya wit gedang awah pakel, ngomong gampang lakoni angel gitu. Idenya tuh gampang cari ide, tapi implementasinya tidak semudah membalikkan tangan. Dan jika ada jarum yang patah, maka jangan simpan di dalam peti. Jika ada kata yang salah, maka jangan simpan di dalam hati. Saya Kak Sam undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.